Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manufati Aristi Sakinah, NIM 2119123 dari Lokal PAI 3C Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Sito Rahmana, MA. Saya akan mencoba menjawab 5 pertanyaan manajemen pendidikan. Soal pertama adalah sistem manajemen pendidikan seharusnya diberikan kepada peserta didik itu seimbang antara teori dan aplikatif. Dengan adanya aplikatif dan teori tersebut, peserta didik akan lebih mudah memahami dan ilmu yang didapat akan bertahan lama di dalam ingatan peserta didik. Serta peserta didik tidak mudah bosan dan jenuh dalam belajar karena jika teori seimbang dengan aplikatifnya, proses pembelajarannya akan menjadi menyenangkan. Soal nomor 2. Mengapa pendidikan di Indonesia belum merata? Karena kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang, antara satu daerah dengan daerah yang lain atau antara kota dengan desa sangatlah berbeda akses pendidikannya. Contohnya saja, di kota sudah mulai memakai kurikulum 2013, sedangkan di desa belum memakai kurikulum 2013 atau masih menggunakan kurikulum 2006. Di kota sudah memakai sistem komputer, sedangkan di desa itu masih kurang atau belum memadai untuk menggunakan akses komputer tersebut. Soal nomor 3. Hubungan peserta didik dengan masyarakat saling bekerja sama antara siswa dengan masyarakat. Misalnya, seperti sekolah dengan masyarakat, di mana keduanya saling bertanggung jawab akan terjadinya proses belajar mengajar. Sedangkan di masyarakat hanya mempraktekkan apa yang telah dipelajari atau yang didapat di sekolah tadi. Bisa dilihat dari pembaharui sarana prasarana yang kurang memadai di lingkungan masyarakat dan akan mengembangkan jalan masuknya pendidikan ke masyarakat supaya bisa mengajukan sumber daya manusia dan juga pendidikan di Indonesia. Nomor 4. Kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh besar terhadap suatu manajemen pendidikan. Oleh karena itu, hendaknya pemimpin ini mampu memadukan visi dan misinya dalam menjalankan kepemimpinan. Mengandalkan kekuatan kepemimpinan saja tidak selalu bisa mewujudkan manajemen pendidikan yang bagus. Memajukan visi dan misi dalam menjalankan kepemimpinan juga dapat mengatur dan mengontrol struktur organisasi yang baik. Tidak masalah, tapi harus terwujudnya manajemen pendidikan yang adil dan bijaksana. Nomor 2 adalah menarik sekali dan memang begitu yang terjadi pada dunia pendidikan sekarang ini. Wabah menimpa beberapa negara termasuk negara Indonesia, mempengaruhi semua aspek baik ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pendidikan. Proses pendidikan yang mengandalkan via online memicu pro dan kontra. Ada beberapa pihak yang merasa diringankan. Di sisi lain juga sangat memperhatikan, seperti halnya anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemerintah memberikan kuota internet gratis, tapi ada begitu banyak jumlah anak-anak yang sama sekali tidak memiliki HP. Masalah ini juga muncul pada pihak yang lokasi rumahnya belum terjangkau jaringan internet. Sekalipun ada pihak yang tertentu tidak memiliki kendala baik seperti keuangan maupun jaringan. Mereka juga memiliki kendala di bagian tertentu, seperti banyak di antara mereka tidak paham tentang pelajaran sehingga mereka asal mengerjakan tugas saja, sedangkan sama sekali tidak paham. Tenaga pengajar atau guru jadi khawatir apakah anak didiknya mengerti tentang materi atau keilmuan yang mereka ajarkan. Sedangkan anak didik juga banyak yang merasa tidak bebas bertanya pada guru atau dosen ketika mereka tidak mengerti tentang pelajaran tertentu. Di sisi lain, ada juga kasus di mana peserta didik lebih fokus kepada media sosial seperti WA, IG, Twitter daripada daring. Masih banyak lagi berbagai dilema yang dihadapi dalam dunia pendidikan via online ini. Tapi dalam kondisi seperti ini, yang terpenting bukan siapa yang salah dan siapa yang benar,
Tapi bagaimana menyikapi keadaan untuk kondisi yang lebih konduktif dan tidak membuat kita tertinggal dalam bidang pendidikan? Tentang apakah pendidikan yang masih akan bersaing secara lokal, nasional, bahkan global? Tentu saja bisa, bahkan internet membuat dunia menjadi tanpa batas, namun tentu membuat keseriusan semua pihak, terutama pemerintah. Erat kaitannya dengan akhlak, bagaimana sikap anak didik terhadap pelajar. Karena ketika guru atau dosen menerangkan via WA atau Zoom dan lain-lain, banyak di antara yang tidak memberikan perhatian yang penuh. Begitupun dosen atau guru terkadang memberikan tugas sebelum menerangkan terlebih dahulu atau melebihi kapasitas anak didik.